Ada anak tantrum, teriak-teriak, nangis-nangis, susah dihentikan, dan sejenisnya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur-dulur kita bisa sharing lagi nih kali ini. Ini ada salah satu pertanyaan dari dulur-dulur yang lain ya. Ada salah satu dulur yang nanyain bagaimana cara mengatasi anak yang tantrum ya, suka nangis-nangis kencang-kencang, teriak-teriak, susah dihentikan ya, dan relatif gampang nangisnya lah gitu. Nah, kita bahas di sini, kita sharingkan ada 3 poin lah ya. Pertama tentang analisanya, kedua tentang konsep solusinya, dan yang ketiga tentang solusi praktisnya lah. Oke, mungkin langsung aja kita bahas tentang sharing tentang analisanya ya, dulur-dulur. Jadi poin pertama, melihat manusia ya. Melihat sosok manusia ini satu makhluk yang unik ya, yang terdiri dari 3 sistem. Pertama adalah sistem jasad atau sistem fisik. Ini banyak sistem ya. Ada mata, telinga, mulut, pernafasan, ada otak, pembuluh darah, paru-paru, jantung, dan semuanya. Ini satu sistem tersendiri bisa berjalan ya. Yang kedua adalah sistem intelektual atau sistem akliyah ya, akal kita, di mana kita punya pemikiran-pemikiran, bisa menganalisa, bisa menghasilkan suatu ide-ide, mentindaklanjutinya dan seterusnya lah. Nah, ini sistem tersendiri ya, jadi ada 2 sistem baru. Terus sistem yang ketiga ya, ini sistem jiwa. Sistem jiwa ini agak unik ya teman-teman ya, dulur-dulur ya. Sistem jiwa ini juga sama, ada komponen-komponen di dalamnya, ada beberapa sifat-sifat di dalamnya yang dikabarkan dalam Al-Quran ya. Untuk lebih jelasnya ada video kita di beberapa waktu yang lalu tentang anatomi jiwa. Nah, itulah sebenarnya sistem di jiwa kita, jiwa manusia lah. Ada sistem tersendiri, sorry. Jadi kita melihat manusia itu ada 3 sistem ya, sistem jasad, sistem pikiran, akliyah, dan sistem jiwa. Dari 3 sistem ini terbangun manusia yang kita lihat apa adanya ini ya, saya, dulur-dulur, dan yang lainnya lah. Dan dari 3 sistem ini, sistem yang paling fundamental, sistem paling utama karena mempengaruhi sistem yang lain ya, itu adalah sistem jiwa. Jadi kondisi jiwa, sistem di jiwa ini bagaimana bekerja, beroperasi. Nah, itu pun pengaruh vital terhadap operasi kondisi sistem-sistem yang lain ya, jasad ya, pikiran tadi. Nah, mungkin itu cara pandang pertama adalah itu. Yang kedua, kembali kepada kasus tantrum tadi ya. Dalam konteks ini kita lebih fokus pada sistem jiwa ini. Dari kondisi anak yang tantrum itu, kalau kita melihat dalam sistem jiwa ini ada beberapa sifat dasar. Jadi manusia itu punya beberapa sifat dasar. Nah, ketika ini tumbuh muncul dominan, nah menghasilkan perilaku manusia yang khas lah gitu. Untuk kasus tantrum utamanya ada sifat dasar yang namanya haluan. Nah, nanti mungkin dulur-dulur bisa buka sendiri ya di surat Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21 dan seterusnya ya. Haluan adalah artinya itu ada kekosongan jiwa, ada keluh kesah dan pelit ya. Kurang lebih 3 ini. Mungkin kalau bahasa umum kita mengenal dengan hawa nafsu, itu bahasa umum lah. Tapi kalau dalam literasi Al-Quran itu haluan namanya. Nah, beberapa gejala yang bisa ditimbulkan dari sifat haluan ketika dia muncul dan mendominasi jiwa, antara lain itu mudah kecewa, mudah putus asa, tidak terimaan dengan kondisi lah, punya keinginan dan keinginan tidak terjadi, tidak terimaan, tundungan, mutung, baperan,
suka nuntutan, gampang nuntutan lah gitu, dan egois ya. Kurang lebih itu beberapa gejala yang bisa kita lihat ya. Nah, gejala tantrum sendiri sebenarnya kalau kita analisa lebih lanjut, tidak hanya dari single faktor sifat haluan saja ya, ada beberapa kombinasi dengan sifat dasar yang lain, yaitu ajudan biasanya ya. Jadi terburu-buru, pengennya cepet-cepet, tergesa-gesa, nah itu ajudan. Nah, mungkin analisanya kurang lebih itu mengacu pada sifat dasar ya. Kita katakanlah ada haluan dan ajudan lah untuk tantrum ini ya, untuk perilaku tantrum. Sekarang kita lanjut ke poin kedua, yakni konsep solusinya nih. Pertama gini teman dulu ya. Ini sifat dasar ini ada pada semua manusia. Nah itu dewasa, kecil, anak-anak, semua manusia, mau rasnya apa, mau makomnya apa, semua manusia punya sifat dasar ini, dan sifat dasar ini tidak bisa dihilangkan. Nah, terus gimana kalau tidak bisa dihilangkan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah meredamnya, mengelolanya supaya tidak mendominasi jiwa kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sampai mendominasi jiwa kita karena dia muncul akhirnya tidak terkelola, tidak terhandle dan mendominasi jiwa kita, nah dampaknya bisa berbahaya. Jiwa kita akhirnya bisa terkontaminasi, tidak stabil, akhirnya bisa mendorong pada perilaku dosa dan kotor yang lain. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Makanya ini berbahaya kalau dibiarkan mendominasi jiwa kita. Nah, itu ya yang pertama, poin pertama. Nah, poin kedua, kalau konsep dari Al-Quran, nanti di surat Al-Ma'arij tadi bisa dibaca, sebenarnya dibaca sendiri dulu ya. Yang surat 21, 22, 23 dan seterusnya sampai 30 sekian nanti. Ada beberapa treatment yang dikabarkan oleh Al-Quran. Yang pertama tentang sholat. Terus kedua adalah bersedekah. Yang ketiga adalah amanah. Kemudian ada dua lagi yang lain ya, menjaga kemaluan sama itu nanti yang lain silakan dibaca sendiri. Nah, konteks kali inilah kita sharing dalam konteks parenting terutama ya. Kita bicara yang dua dulu ini, yang sholat sama sedekah ya. Nah, pertanyaan umum nih, sholat dan sedekah yang bagaimana ini yang akhirnya bisa meredam sifat haluan kita, sifat haluan manusia ya. Jadi tentu tidak sekedar sholat dan tentu tidak sekedar sedekah ya, tentu. Nah, ini yang gimana nih? Oke, kita langsung lanjut ke poin nomor 3 tadi ya, ke solusi praktisnya ya. Ringkasnya ada 3 poin kalau dari sharing kita kali inilah. Poin pertama, faktor pertama dan utama adalah orang tuanya. Jadi tentu orang tuanya harus sudah lulus dari perilaku tantrum. Maksudnya sudah tidak tantrum orang tuanya. Karena kalau orang tuanya tantrum, masih tantrum dewasa ini, ya tentu anaknya juga otomatis niru kan, otomatis mengikuti, otomatis terdidik untuk menjadi tantrum juga. Nah, jadi faktor utama dan pertama adalah orang tuanya harus beres dulu. Harus beres dulu dalam arti apa ya, bisa berproses bareng-bareng sebenarnya ya. Barangkali orang tuanya masih tantrum ya, dengan treatment ini, treatment dijalankan bersama akhirnya kan, bagi diri orang tua dan anaknya juga. Nah gitulah. Jadi intinya jangan sampai orang tua hanya menuntut pada anak, kayak gitu. Orang tuanya tantrum, pengen anaknya jadi soleh misalnya gitu. Nah ini kayak apa ya, nah ini justru karena dominan di haluannya ini orang tuanya. Orang tua banyak nuntut ke anak, sementara dirinya sendiri nggak gitu. Jadi itu ya poin pertama, ke kondisi atau posisi orang tuanya dulu harus sudah berkomitmen untuk tidak tantrum minimal ya, ketika katakanlah masih tantrum. Prosesnya mungkin tadi proses bisa bareng-bareng
menterapi diri dan menterapi anaknya lah. Itu poin pertama ya, orang tuanya. Kedua adalah tentang tadi treatment sholat. Jadi, nah ini menjadi salah satu indikator juga nih bagi kita ya, lur-lur, sholat yang berkualitas, sholat yang berkualitas. Itu ada indikator. Kalau indikator yang dikabarkan oleh Allah itu pertama adalah sebagaimana dulu udah hafal ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Itu hasil dari sholat ya. Sehingga ketika misalnya nih ada orang rajin sholat tapi juga perbuatan fahsya dan perbuatan munkar juga masih rajin, ya berarti sholatnya belum berkualitas. Jadi sholat yang berkualitas, salah satu indikatornya adalah itu, mencegah perilaku fahsya dan munkar. Yang kedua ini tadi, sholat yang bisa menterapi atau meredam sifat haluan di dalam diri kita manusia. Nah, sifat haluan teredam dengan sholat. Kalau sholat rajin tapi sifat haluan masih dominan, yang baperan, yang tundungan, yang protesan, yang suka nuntut, yang pelit, yang kikir, berarti sholatnya belum perlu ditingkatkan lah kualitasnya gitu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan sholat yang punya dampak, punya fungsi untuk meredam sifat haluan ini ya? Setidaknya pertama ya, mungkin ada 3 layer untuk sementara yang kita sharingkan ya. Untuk kali ini ada 3 layer, yaitu pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan sholat harus tertib, disiplin, dan seterusnya lah pelaksanaan. Jangan sampai bolong-bolong. Nah, ini tentu berangkat dari yang wajib 5 waktu sama yang sunnah-sunnah ya. Ada duha, ada malam, ada rawatib, dan seterusnya lah. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Maksudnya gini, kebalik itu sholat malam rajin tapi subuhnya enggak misalnya. Nah, ini kebalik nih. Yang utama pokok dulu ditunaikan, baru ditambah dengan yang sunnah gitu. Kalau masih dalam konteks proses nggak apa-apa ya. Oke, menjalankan sunnah dalam rangka mentunaikan yang pokok, barangkali yang pokoknya belum, ya nggak apa-apa, itu proses lah. Intinya itu tadi pelaksanaannya, pelaksanaan sholat, syarat rukunnya ya dipenuhi, disempurnakan pelaksanaannya ya selama 5 waktu dan seterusnya. Pertama pelaksanaan, terus kedua ya ini memahami arti dari tiap bacaan-bacaan sholat. Ya barangkali ini kita para orang tua ya, dulur mengajarkan anaknya lah. Kalau sholatnya dulu, kalau menurut saya nih, sholatnya dulu pelaksanaannya dirajinkan. Setelah rajin baru ke tahap berikutnya, ya ini memahami arti dari tiap bacaan sholat. Nah, ini jangan sampai sholatnya belum rajin terus kita ngajarin memahami artinya. Nah, nanti menurut saya agak overload nanti bagi anak ya sedikit demi sedikit lah, bertahap lah. Nah, tekniknya salah satunya ya jangan disuruh tapi diajak lah anak ya. Wah, udah masuk sholat belum sholat ya sholat yuk ya misalnya gitu. Jadi tidak nyuruh-nyuruh, kan banyak saya lihat itu perilaku orang tua itu pada nyuruh anaknya sholat, dia sendiri nggak sholat. Ya tentu itu jangan sampai lah terjadi pada kita ya. Jadi pertama pembiasaan pelaksanaannya dulu, terus kedua nah ini dimulai untuk mengertikan artinya. Sebagaimana dulu kan ada wahyu itu ya, surat yang membuat khamr haram kan, ketika mendekati sholat jangan mabuk lah gitu. Ya kalau dulu para sahabat kan sholat kan udah pakai bahasa Arab, udah otomatis ngerti artinya kan. Ketika nggak ngerti itu ya ketika mabuk gitu. Nah kalau kita bukan native speaker atau bukan bahasa asli kita, bukan bahasa Arab, jadi ya perlu mempelajari artinya kan untuk bisa mengerti. Jadi bukan sekedar komat kamit
membaca suatu bunyi-bunyi yang kita nggak ngerti artinya. Nah itu kayak membaca mantra hokus pokus sihir aja nanti. Ya mungkin nanti orang luar lihatnya gitu kan, ini wah baca mantra-mantra yang tidak dimengerti, tidak dikenal ya gitu. Nah kita tentu diarahkan, diajak untuk tidak seperti itulah. Tadi memahami bacaan sholat lah, tentu bertahap juga lah. Oke, itu tadi yang kedua ya, setelah pelaksanaannya udah rajin, kemudian mulai difahamkan atau mempelajari arti tiap bacaan sholat. Takbiratul ihram itu artinya apa sih? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maksudnya apa sih besar ya? Allah itu sebesar apa? Sama matahari besar mana misalnya? Dan seterusnya lah. Nanti silakan monggo lah, nanti belajar lebih lanjut, kita sama-sama lah gitu ya. Dan yang ketiga setelah pelaksanaannya kemudian penghayatan. Nah ini mungkin agak deep ya, atau mungkin nanti untuk anak barangkali belum bisa ya. Biasanya kalau udah remaja lah mungkin bisa. Penghayatan terhadap arti-arti tadi. Nah tentu saja ini penghayatan ini juga transfer jiwa ya, transfer rasa. Nah itu tentu dimulai dari orang tuanya dulu nih, supaya bisa menghayati ya bacaan-bacaan sholat. Penghayatan itu kira-kira ginilah, ada bacaan-bacaan sholat yang memang bikin menusuk hati lah, bikin kita benar-benar merendah pada Allah. Pada bacaan-bacaan misalnya tahiyat itu kan kita menyambungkan diri dengan Nabi Muhammad Rasulullah, bersolawat pada Rasulullah, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, tahu kisah-kisahnya sehingga terjadi penghayatan. Nah mungkin itu ya, yang dari sholat ada 3 poin itu: pelaksanaan, memahami arti, yang ketiga menghayati. Insya Allah dengan upaya ini melaksanakan ini tadi, insya Allah punya fungsi, punya dampak meredam sifat keluar di dalam diri kita. Nah itu. Dan akhirnya dalam diri anak juga ya, insya Allah. Terus yang kedua adalah sedekah. Kalau di ayat di surat Al-Ma'arij itu memang tidak disebutkan sedekah atau zakat secara khusus ya, tapi konteksnya adalah secara perilaku, adalah perilaku ziz ya, zakat, infak, sedekah. Cuma dalam konteks frase mungkin di ayat itu tidak disebutkan, tetap tidak disebutkan secara letterlek zakat, infak atau sedekah, tidak, tapi adalah pengalokasian sebagian harta yang dimiliki dialokasikan untuk pihak lain ya. Kalau dalam ayat ini orang lain ya, orang lain. Nah mungkin untuk anak mungkin bisa diajarkan juga kan, barangkali kita sudah rutin memberi anak itu uang jajan misalnya ya. Nanti bisa dikondisikan kepada anak, misalnya katakanlah melihat tetangga yang lebih miskin misalnya, atau keluarga besar ada ponakan yang lebih miskin. Nah mungkin anak diajak untuk itu, memperkenalkan dia dengan yang miskin tadi, terus diajak bantu ya, jadi kamu kan uang jajannya misalnya ini 10.000, ya udah disisihkan seberapa untuk si dia ini, si Pak Ijo yang miskin misalnya gitu. Oke, tiap dari 10.000 ya disisihkan misalnya 500 perak ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi mengajak anak, mendidik anak ya untuk menyisihkan sebagian uang yang dia miliki ya, harta yang dia miliki untuk orang lain ya. Nah ini tentu bukan pekerjaan yang langsung sekali jadi atau seminggu ada hasilnya, tentu tidak ya. Ini tentu ada proses bertahapnya lah, dan silakan menikmati prosesnya lah kita semua loh ya. Jangan buru-buru untuk dapat hasilnya dalam sehari, 2 hari atau seminggu, 2 minggu lah. Jadi dalam menjalankannya ini, proses ini insya Allah semakin jiwa kita lah semakin terterapi dan berubah juga insya Allah. Jadi anak tantrumnya hilang, orang tua juga lebih, insya Allah jiwanya lebih bersih dan lebih kuat, dan menjadi barokah buat keluarga semuanya, sekeluarga semua.
Kalau barokah udah turun dalam keluarga, insya Allah jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya mungkin kali ini sharingnya itu dulu semuanya. Nanti dilanjutkan di sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahsin qalbu supaya hati menjadi lebih baik.